Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Kelompok 1C. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai mesin bor duduk yang meliputi kegunaan, karakteristik pengerjaan, dan bagian-bagian mesin serta fungsinya. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 1. Umi Habibah, NIM 2019-012-067, 2. Khairul Aziz Raihan, NIM 2019-012-084, 3. Anggi Dian Prasetya, NIM 2019-012-088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggidan Prasetya, NIM 2019-01-2088, akan menjelaskan salah satu alat perkakas yang sering kita temui adalah mesin bor. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat pemotong dengan arah pemakaian mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai mesin bor duduk yang meliputi kegunaan, karakteristik, pengerjaan, serta bagian-bagian dan fungsinya. Berikut adalah penjelasannya. Seperti namanya, mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya, mesin bor ini digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Cara menggunakan mesin bor ini tidaklah sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, mesin bor ini juga memiliki ukuran yang beragam. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz Raihan, NIM 2019-012-084. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian mesin bor duduk. Ada 8 macam. Bagian yang saling mendukung antara satu bagian dengan bagian, yaitu antara lain nomor 1, base atau dudukan. Base ini adalah penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Base terletak di bagian paling bawah yang menempel pada lantai. Base ini biasanya dibaut menyatu dengan lantai. Pemasangan base bor pada lantai ini harus dipastikan kuat karena akan mempengaruhi akurasi pengeboran akibat dari getaran yang ditimbulkan. Yang nomor 2 adalah kolum atau tiang. Kolum adalah bagian dari mesin bor yang fungsinya sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Kolum yang dimaksud ini adalah benda berbentuk silindris yang mempunyai alur atau rel yang berfungsi sebagai jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang nomor 3 ada table atau meja kerja. Table adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Selain itu, meja kerja ini juga dapat diputar ke kiri maupun ke kanan dengan sumbu yang tetap berporos pada ujung tiang yang melekat pada tiang atau kolom. Meja kerja juga dilengkapi dengan pengunci table clamp untuk menjaga agar posisi meja tidak berubah dan tetap konstan sesuai dengan yang dibutuhkan.
sampai pada akhir pengerjaan. Sedangkan untuk menjepit benda kerja agar tetap diam, Anda dapat menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja kerja. Perkenalkan, saya Umi Habibah, NIM 2019-012-067. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Khairul Aziz Raihan mengenai bagian-bagian dari mesin bor duduk. Yang keempat ada drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah bor berbentuk spiral. Hal ini dikarenakan bor berbentuk spiral memiliki daya hantar yang baik. Kelima, spindle. Spindle adalah bagian mesin bor duduk yang menggerakkan cak atau pencekam. Spindle ini memiliki fungsi untuk memegang atau mencekam mata bor. Keenam, spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. 7. Drill feed handle. Drill feed handle adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja sehingga tidak ada pergerakan objek bor selama proses pengeboran. 8. Motor listrik. Motor listrik adalah penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on-off, dan saklar pengatur kecepatan. Fuse atau sekring adalah alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik, fungsinya untuk memastikan muatan listrik tetap stabil dan tidak berlebihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang mesin bor duduk. Terima kasih, salam dan bahagia.